Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu cara perusahaan dalam meningkatkan keuntungannya yaitu melalui penjualan kredit. Tentu melalui penjualan kredit ini harus diatur ya melalui sebuah manajemen yang disebut dengan manajemen piutang. Nah, penjualan secara kredit juga memberikan nilai stabil ya atas aset juga modal usaha perusahaan sehingga perusahaan tidak akan merugi apabila terjadi penurunan penjualan. Meskipun demikian, kegiatan piutang ini, aktivitas piutang ini tentu harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak berbalik merugikan perusahaan. Nah, pada posisi inilah fungsi manajemen piutang diperlukan. Jakarta. Manajemen piutang, manajemen piutang yaitu praktek ya, atau sistem yang dibuat perusahaan melalui suatu proses manajemen yang terdiri dari proses perencanaan, pengawasan, pengendalian ya, dalam hal ini pengendalian uang ya, yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Nah, tagihan kepada pihak yang meminjam ini adalah tagihan perorangan ya maupun perusahaan atas setiap aktiva atau aset perusahaan yang timbul dari suatu transaksi kredit. Nah, contoh-contoh dari sumber piutang yang umum terjadi pada dunia usaha diantaranya adalah pinjaman perusahaan, pinjaman karyawan ya terhadap perusahaan, kemudian juga penjualan kredit atau restitusi pajak. Piutang pada operasional bisnis itu mempunyai dua peran yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena piutang itu menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan keuntungan ya, seperti tadi disebutkan, seperti misalnya melalui penjualan kredit. Dengan piutang juga membantu perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis ya. Selain itu, dengan pinjaman utang pada karyawan tentu merupakan salah satu bentuk usaha dalam mempertahankan karyawan ya, supaya betah dalam bekerja. Nah, dengan tujuan-tujuan tersebut ya, tentu perusahaan wajib mengelola piutang secara efektif, efisien, juga tepat sasaran ya, sehingga tidak berbalik merugikan perusahaan. Nah, pengelolaan piutang inilah yang disebut dengan manajemen piutang ya. Jadi manajemen piutang adalah bagaimana mengelola piutang ya, yang merupakan aset perusahaan ya, dengan perencanaan, pengendalian, pengawasan dan target-target yang dicapai ya, sehingga perusahaan tetap dalam kondisi apapun diuntungkan. Nah, sekarang bagaimana fungsi manajemen piutang? Ya, manajemen piutang dapat dilihat melalui 4 fungsi utama, yaitu ya, manajemen adalah pertama tentu adalah perencanaan. Di mana dalam perencanaan ini kita harus merencanakan anggaran atau pos-pos apa saja yang menggunakan pembayaran kredit. Karena tadi tujuannya adalah kredit ya, penjualan secara kredit. Tentu perencanaan pun perencanaan kredit ya. Jadi bagaimana merencanakan anggaran atau pos apa saja yang digunakan dalam pembayaran kredit.
Kemudian organisasinya adalah pengorganisasian, di mana menciptakan kebijakan atau prosedur penagihan piutang yang berjalan secara efektif. Kemudian sisi penerapan atau aplikasinya, ya, kebijakan atau aturan yang telah dibuat oleh perusahaan untuk diupayakan mampu mengetahui mana piutang tertagih dan mana piutang yang tidak tertagih. Dan sisi lain dari manajemen ada pengawasan, di mana perusahaan harus mampu mengevaluasi kebijakan piutang yang telah dijalankan. Apakah pengelolaan piutangnya berjalan efektif atau justru ya pemborosan, bahkan merugikan, ya. Jadi di situ kita harus fokus pada bagaimana mengelola kebijakan piutang tersebut, ya. Nah, sekarang bagaimana tujuan manajemen piutang? Kalau sudah perencanaan tentu dan perencanaan ada tujuan, ya. Pengelolaan atau manajemen yang piutang, ya, sehingga perusahaan terhindar dari risiko-risiko yang berasal dari pemasukan kredit. Ya, diantaranya seluruh piutang tidak tertagih. Nah, risiko yang terjadi apabila jumlah piutang tidak dapat tertagih sama sekali, misalnya karena kurang pengawasan, salah memilih pelanggan atau potensi lainnya, ya, tentu menyebabkan kerugian dari perusahaan, ya. Atau bisa juga misalnya kondisi negara yang tidak stabil. Kemudian jenis piutang yang tidak dibayarkan sebagai piutang, ini juga akan berpengaruh langsung pada perencanaan atau pada pencatatan keuangan, ya, yang berakibat mengurangi laba perusahaan. Kemudian tujuan manajemen piutang yang berikutnya adalah pelunasan piutang lewat jatuh tempo. Nah, hal ini bisa menimbulkan beban tambahan pada perusahaan jika dilakukan berulang, maka bisa merugikan perusahaan, ya. Kemudian tujuan dari manajemen piutang adalah perputaran piutang, ya, yang rendah pada moda yang, ya, perputaran piutang yang rendah pada moda itu bisa mengakibatkan moda yang tertanam dalam piutang akan semakin besar dan juga berakhir ketidakproduktifannya modal kerja, ya. Kemudian juga adanya kecurangan, ya, seperti gagal penagihan piutang, ya, karena pelanggan yang tidak bertanggung jawab atau pencurian kas, ya. Kemudian kesalahan teknis, ya, baik dalam hal penagihan maupun dalam pemasukan data. Kemudian data pelacakan piutang hilang atau rusak, juga kinerja sumber daya manusia atau SDM penagih debt kolektor piutang yang buruk. Nah, sekarang bagaimana kebijakan manajemen piutang? Ya, seperti yang telah dibahas sebelumnya, manajemen piutang ini mampu mengontrol siklus piutang, ya, mulai dari terjadinya piutang hingga penagihan, ya, sehingga betul-betul menguntungkan. Diharapkan tidak mengganggu aliran kas perusahaan atau cash flow perusahaan, ya. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam menerapkan manajemen piutang. Ya, diantaranya pertama, ya, kita lakukan analisis standar kredit, ya, analisis standar kredit. Nah, standar kredit ini merupakan kualitas minimal yang digunakan dalam menilai apakah peminjam layak diberikan kredit atau pinjaman atau tidak layak, ya. Tentu kita harus menentukan standar kredit, ya. Perusahaan bisa menentukan besar pemberian kredit serta jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan. Ada beberapa kriteria dalam menganalisis standar kredit, ya, yaitu 5C, 5P maupun 5R, ya. Di antaranya, ya, kita 5C ini, ya, analisis standar kredit 5C. Karakteristik. Nah, ini karakteristik merupakan perilaku dari pemohon pinjaman yang meliputi karakter, ya, sifat, kejujuran, keterbukaan, pengalaman dalam meminjam, juga perilaku umum lainnya. Kemudian kemampuan atau capability, ya. Di sini kita menganalisis kemampuan pemohon pinjaman dalam mengelola usaha, ya. Kemudian sisi keuangannya atau kapital, ya. Bentuk utang yang diberikan bukan satu-satunya sumber daya. Nah,
sehingga pemohon juga harus memiliki modal, ya, modal yang bisa diharapkan nantinya mengembalikan utang. Kemudian jaminan atau kolateral. Nah, ini pemohon juga harus mempunyai jaminan pinjaman, ya, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk non fisik, ya. Kalau bentuk fisik tentu ya pakai sertifikat misalnya kan, atau pakai BPKB kalau pembiayaan kredit, ya, itu, ya. Atau juga misal dari kondisi situasi pemohon pinjaman tersebut, ya, dengan tentu melakukan survei, ya. Kemudian kondisi Jakarta. Nah, ini kita harus juga memperlihatkan atau menganalisir keadaan yang terjadi ketika adanya transaksi permohonan piutang, ya, baik itu untuk piutang mikro maupun makro. Sedangkan analisis 5P, ya, 5P merupakan P yang pertama adalah VERTI, ya, atau VARTI, ya, pengelompokan calon pemohon pinjaman. Kemudian tujuan atau purpose, ya. Nah, kita juga harus kelompokkan tujuan pemohon pinjaman, sehingga dengan itu bisa dilakukan analisis, ya, penggunaan dana dari peminjaman tersebut. Kemudian prospek, ya, kita juga harus memprediksi, memperkirakan efektivitas dari pinjaman yang diberikan. Kemudian protection, ini adanya perlindungan atau jaminan atas aset atau uang yang dipinjamkan. Kemudian biasanya pada leasing kendaraan atau pinjaman mobil, rumah dan seterusnya, ya, kita ada payment, ya. Payment itu diperlukan untuk menganalisis apakah kredit yang dipinjamkan mampu dikembalikan atau tidak. Nah, di sisi lain prinsip dari analisis kredit 3R yang dijabarkan lebih sederhana namun mencakup aspek-aspek yang lebih terintegral, ya, misalnya return, ya, return atau tingkat keberhasilan dari aktivitas piutang baik dari peminjam maupun pemohon pinjaman. Kemudian di payment, ya, kemampuan pemohon pinjaman untuk melunasi pinjaman. Kemudian risk, ya, risk itu risiko, ya, yaitu kemampuan pemohon dalam menanggung risiko apabila tidak mampu mengembalikan utang. Kemudian yang berikutnya adalah persyaratan kredit, ya. Persyaratan kredit yang dimaksud meliputi ketentuan-ketentuan yang dibuat perusahaan dalam mengelola piutang. Syarat kredit meliputi penentuan periode kredit, potongan tunai, penetapan bunga, juga syarat-syarat lain yang diberikan kepada pemohon pinjaman, ya. Untuk pembiayaan syariah tentu bagi hasil, ya, atau nisbah bagi hasil, untuk konvensional bunga. Nah, syarat kredit juga dipengaruhi dengan jenis usaha yang dijalankan, bentuk kerjasama, kondisi kreditur maupun debitur, juga nilai ekonomis produk, serta sifat-sifat relatif lainnya. Kemudian kebijakan dalam penagihan. Kebijakan penagihan utang sangat didasari oleh kebijakan kredit yang telah disepakati, ya. Perusahaan juga harus jeli dalam menentukan kebijakan penagihan pinjaman, baik melalui media penagihan, ya, melalui media internet, misalnya email, penagihan langsung, ataupun melalui agen atau debt collector. Ya, satu hal yang perlu diingat dalam menentukan kebijakan penagihan adalah strategi dalam penagihan itu sendiri, ya. Ya, banyak terjadi perusahaan terlalu agresif pada peminjam dalam hal penagihan pada konsumen, ya, pada akhirnya bukan hasil yang didapat, ya, malah mereka beralih ke pesaing bisnis yang lain, ya, misalnya dengan melakukan top up, ya, juga misalnya pengalihan kredit yang dibayarkan oleh perusahaan lain yang lebih manusiawi, atau misalnya karena sistem penagihan yang tidak memikirkan etika atau tertib moral, pada akhirnya yang terjadi tidak hanya urusan perdata, bahkan terjadi pidana kalau di sini perusahaan tidak berhati-hati dalam penagihan ini, ya. Kemudian juga mengandalkan pihak ketiga. Nah, ini biasanya terjadi
proses-proses penelitian yang tidak manusiawi yang pada akhirnya membangkrutkan perusahaan, itu kita harus hati-hati juga dalam mengandalkan pihak ketiga. Memang dalam mengandalkan pihak ketiga juga merupakan pilihan terbaik, karena ya dapat membantu mengelola utang perusahaan ya dengan tidak menggunakan layanan perusahaan itu sendiri, tapi mengandalkan orang lain, ya, perusahaan atau lembaga orang lain, itu akan lebih efektif. Nah, kan tetapi perlu diingat juga mengandalkan pihak ketiga adalah merupakan investasi jangka panjang yang paling efektif, ya, terutama dalam mengelola keuangan. Misalnya dengan menggunakan teknologi pengolahan akuntansi dan keuangan dalam memangkas birokrasi penagihan dan pemberian utang, pemantauan hingga kemudahan dalam pengelolaan dana. Selain menggunakan teknologi, perusahaan juga bisa mengandalkan konsultan bisnis dalam mengatur keuangan, terutama piutang secara efektif. Tentu melalui konsultan kita bisa mendapatkan konsultasi yang efektif mengenai pengelolaan keuangan, baik yang terjadi saat ini maupun proyeksi ke masa depan. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.